Halo, selamat datang di channel Hidup dari Teknologi. Anda menonton video ini karena mungkin ingin tahu apa yang terjadi setelah saya mencoba main YouTube selama kurang lebih 1 bulan. Berapa juta trafik yang saya dapat, dan bagaimana cara saya riset, menulis konten, dan mengeksekusinya menjadi video di tengah kehidupan saya yang sangat sibuk. Saya seorang web developer. Hampir setiap hari berkutat dengan coding, error, dan task yang menyenangkan, tapi itu pekerjaan sampingan saya. Saat ini saya bekerja di media besar yang mungkin Anda juga tahu, tapi saya tidak ingin membicarakan itu di sini. Jika Anda ingin saya mengiming-imingi kesaktian bermain YouTube, misalnya dalam 1 bulan sudah monetize, Anda mungkin akan kecewa. Tetapi jika Anda ingin pertumbuhan YouTube saya seperti apa, dan bagaimana cara saya belajar soal YouTube, Anda di jalan yang benar. Saya tidak menjanjikan apapun dalam video ini, tapi semoga Anda bisa memetik pelajaran, walaupun sedikit. Sebelum itu, kalau Anda merasa konten di YouTube saya ini penting, silahkan subscribe. Saya akan berbagi banyak hal seputar dunia teknologi, terutama web, YouTube, dan sejenisnya. Buat Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Jadi, mari kita mulai. Tanggal 25 September 2025, sepulang dari kantor, saya kembali membuka laptop, membuat channel YouTube dan mengedit video sebisa saya. Sebelumnya saya sudah melakukan riset sederhana, dan menyusun niche apa yang mau saya uji coba. 2 minggu sebelumnya, saya mengkonsep sebuah channel filsafat. Selain karena saya memang sangat cinta dengan ilmu ini. Jadi motif saya membuat channel adalah untuk mengingat baca-bacaan saya tentang filsafat. Saya buat long video. Tercatat sudah 14 video yang sudah saya hasilkan. Namun sebagaimana umumnya manusia, rasanya kok sedih yang menonton video kita hanya paling banyak 10 orang. Hahaha. Nah, tanggal 25 September itulah saya mencoba membuat channel satu lagi, channel berisi sejarah. Ya, selain filsafat, saya memang suka membaca buku-buku politik dan sejarah, agak tidak nyambung dengan pekerjaan saya. Tapi ya, tidak masalah. Sebagai informasi, saya ini malu tampil di depan kamera. Jadi cara yang saya tempuh adalah faceless. Pada hari itu, malam hari, saya langsung membuat 3 video short. Saya upload, dan kemudian saya tinggal istirahat. Pagi harinya saya mendapati video short saya sudah ditonton 5.714 kali, 1.470 kali, dan 1.714 kali. Dapat begini saja saya sudah senang dan semangat saya membara. Saya berusaha untuk menanamkan dalam hati. Ngonten ya ngonten saja. Dapat tidak dapat views itu kuasa netizen, sehingga saya memacu diri untuk meluangkan waktu, dalam sehari minimal 5 jam untuk belajar dan ngonten YouTube. Dan apa yang terjadi? Selama sebulan saya berhasil menantang konsistensi saya. Saya kok bisa membuat 119 video yang terdiri dari 117 video short dan 2 video panjang. Ditambah bonus dapat 2.950 subscriber dan lebih dari 2,5 juta penonton. Bagi sebagian YouTuber, mungkin ini angka yang remeh. Tapi bagi saya yang cupu ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ya, begitu saja saya sudah bahagia sekali. Soal monetize, itu soal lain. Saya mungkin bukan bagian orang-orang beruntung yang bisa sebulan monetize, seperti banyak kreator-kreator lain yang sering pamerkan. Saya hanya menjadi orang beruntung yang bisa tetap konsisten mengerjakan apa yang saya inginkan di tengah pekerjaan kantor saya yang padat merayap. Lalu, apa yang saya dapat pelajari dari sebulan konsisten nge-YouTube dan masih saya jaga sampai hari ini? Hal utama yang saya dapatkan dan sadari adalah soal algoritma. Dalam dunia IT, saya sangat dekat sekali dengan ilmu SEO. Tapi ya, ilmu SEO untuk SERP atau laman pencarian, bukan SEO YouTube. Saya mungkin jago membantu banyak klien tampil gagah di mesin pencari Google, dan berakhir pada banyak penjualan di website mereka. Sialnya, soal YouTube, saya ini hamba sahaya semata. Tapi karena saya terbiasa mempelajari data dan kegagalan, perlahan saya memulai memahami taktik dan cara mainnya. Saya akan bagi kedisiplinan saya dalam menyusun taktik dan Anda boleh mencatat dan mengamalkannya. Dalam hal apapun, saya berusaha untuk terus mengamalkan 5 langkah ini. Membaca, memahami, meriset, mempraktekkan, dan mengevaluasi. Saya membaca banyak teori, kadang juga menonton puluhan video kreator yang benar. Bukan YouTuber yang pandai berteori, tapi dia sendiri tidak bisa mengamalkan kesuksesan teorinya. Stupid. Setelah bahan bacaan saya cukup, saya berusaha memahami apa yang saya baca. Dan jika saya pikir cukup untuk memahami, saya akan meriset banyak video untuk membuktikan banyak teori yang saya pahami. Ada yang relevan,
Ada yang tidak. Wajar, namanya juga Tori. Pada tingkat ini, saya sudah mulai benar-benar memahami bagaimana konten bekerja menemukan penontonnya. Bagaimana membuat judul, bagaimana membuat deskripsi, membuat hook yang baik, tagging, niche, dan lain sebagainya. Saya akan yakin, jika apa yang saya pahami belum tentu akan sukses jika dipraktekkan. Maka, dengan praktek membuat konten yang banyak itulah, saya bisa mengevaluasi dan membuat analisis yang menyatukan antara teori, pemahaman, dan kondisi channel kita sendiri. Inilah yang sebenarnya bisa membuat channel YouTube tumbuh. Bukan hanya karena teorinya, tetapi karena kreator bisa memahami teori dan menyempurnakan teori itu pada data-data yang dihasilkan. Algoritma hanyalah serangkaian instruksi atau langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma adalah cara main. Penting memang untuk memahami itu. Dan yang tidak kalah penting adalah membuat konten yang tidak hanya baik, tapi juga penting dan bermanfaat bagi orang lain. Saya akan berbagi lebih detail soal teori, teknis, dan temuan saya selama sebulan nge-YouTube yang hanya menghasilkan lelah dan tambah pintar. Saya ingin sekali membagikan hal itu saat ini juga. Tapi sekarang sudah jam 1 dini, waktunya saya menghadap kepada Tuhan dan istri. Buat Anda yang menyimak sampai akhir, terima kasih banyak. Jika Anda ingin belajar dan berproses, maka channel ini tepat untuk Anda. Tapi jika Anda ingin instan nge-YouTube dan cepat mendapatkan uang, mungkin Anda perlu mencari channel lain. Anda tidak perlu subscribe jika merasa channel ini tidak bermanfaat. Tapi jika Anda mendapat sesuatu dari channel ini, masa iya dikau abaikan saja? Salam hangat, semangat, jangan lupa istirahat.